Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setiawan, MPN 1941010409. Saya dari kelas KPIG, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang opini saya terkait tesis yang berjudul Agama dan Konflik pada mata kuliah Opini dan Publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang agama. Agama merupakan suatu sistem yang mengatur tentang keyakinan serta peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, biasanya di dalam agama tersebut mengatur tentang tata kaidah dan aturan-aturan yang harus diikuti setiap umat yang mengikutinya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya agama di Indonesia memiliki 6 agama. Yang pertama ada agama Islam sebagai agama mayoritasnya. Yang kedua Kristen Protestan maksud saya. Yang ketiga ada agama Katolik. Yang keempat ada agama Buddha. Dan yang kelima ada agama Hindu. Dan yang keenam ada agama Konghucu. Nah, untuk agama sendiri, setiap agama pasti mengatur tentang kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang keburukan. Tidak ada agama yang mengajak umatnya untuk berbuat kehancuran di muka bumi ini. Nah, sedangkan pengertian selanjutnya itu tentang konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yang artinya combiger, yang dapat diartikan sebagai saling memukul atau saling bercekcok atau saling menyinggung antara satu dengan yang lain. Nah, konflik di sini perlu kita ketahui bahwasannya setiap makhluk yang bernyawa pasti memiliki konflik. Ada yang bisa diselesaikan secara damai, ada bisa diselesaikan dengan cara sendiri, dan ada konflik yang diselesaikan dengan cara persidangan. Nah, bahwasannya juga konflik di sini adalah kesalahpahaman atau tidak kecocokan pendapat sehingga menimbulkan pertentangan atau permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini juga jika dikaitkan agama dan konflik, yaitu pertikaian antar agama, antar sesama agama maupun agama lain. Nah, setiap agama pasti memiliki Tuhan. Setiap agama itu tujuannya satu, yaitu menyembah sesembahan Tuhan. Namun cara peribadatannya saja yang berbeda. Dan pada saat ini juga banyak konflik agama yang bertebaran pada saat ini. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sumber konflik. Setidaknya sumber konflik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada lingkungan, ada komunikasi, ada struktur, dan ada pribadi. Yang dimaksud di sini ada lingkungan, yaitu konflik bisa saja terjadi pada lingkungan sekitar yang mana menyebabkan pertikaian antara satu dengan yang lain. Yang kedua ada namanya sumber dari pribadi. Pribadi yang saya sebutkan sendiri tadi, bahwasannya konflik bisa terjadi pada setiap umat yang memiliki kehidupan sosial antara satu dengan yang lainnya, antar keluarga atau antar teman dan selain sebagainya. Dan yang ketiga ada namanya komunikasi. Sumber konflik komunikasi tersebut maksudnya bisa saja kita melangsungkan hubungan komunikasi, bisa melalui media, bisa langsung bertatap face to face maksud saya. Nah, di sini juga komunikasi bisa timbulnya konflik jika kita salah menafsirkan antara satu sama yang lain. Nah, yang keempat ada struktur. Nah, struktur ini bisa kita contohkan misalnya dalam suatu perusahaan. Nah, dalam perusahaan ya biasalah namanya persaingan ya. Di dalam perusahaan itu pasti ada namanya persaingan antar karyawan satu dengan karyawan lain. Nah, biasanya persaingan ini identik dengan hal-hal yang tidak positif gitu. Ya, biasanya cenderung ke hal-hal yang negatif. Seperti saling menjatuhkan satu dengan yang lain, berbagai cara menjatuhkan teman rekan kerjanya sendiri. Nah, adapun indikator yang saya jelaskan atau alat ukur yang saya gunakan pada tesis kali ini yaitu tentang agama. Yang pertama yaitu adanya keyakinan terhadap Sang Pencipta. Maksud dari keyakinan tersebut ialah diyakini di dalam hati, diimani dalam hati, dikerjakan dengan cara beribadah, yaitu seperti sholat, berpuasa, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada namanya toleransi. Nah, toleransi di sini berarti menerima dan menghormati agama selain kita. Misalnya, saya menghormati si Budi yang beragama Kristen, sedangkan saya agama Islam. Saya selaku sahabatnya, saya selaku rekannya, atau selaku saudaranya, saya menghormati beliau sebagai umat yang beragama. Nah, yang ketiga ada namanya anti kekerasan.
Nah, saya jelaskan tadi juga bahwasannya setiap agama pasti mengajarkan tentang kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan tentang keburukan. Dan tujuan setiap agama itu satu, yaitu menyembah Tuhan. Saya pertegas ulang bahwasannya konflik adalah kesalahpahaman atau ketidakcocokan pendapat sehingga menimbulkan pertentangan atau permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Jika dikaitkan bahwasannya agama dan konflik itu sangat erat kaitannya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena zaman sekarang ini banyak konflik agama yang bertebaran di muka bumi ini. Contohnya seperti negara Israel dan negara Palestina yang sampai saat ini tak kunjung usai. Nah, ini konflik yang terjadi Israel dan Palestina merupakan konflik yang paling bersejarah, di mana konflik ini di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi yang hingga mengembarkan dunia dan belum menemukan titik terangnya hingga saat ini. Ini menurut laman yang saya baca pada Wikipedia, bahwasannya konflik ini terjadi, konflik serangan Israel terhadap Palestina terjadi bertubi-tubi terhadap warga sipil dan non-sipil yang berada di Palestina. Penyebab dari konflik ini adalah untuk menguasai daerah Yerusalem. Nah, bahwasannya konflik ini banyak ya tujuannya. Ada tujuannya untuk menguasai suatu wilayah, ada tujuannya untuk mengajak umat lain secara paksa untuk beribadah kepada agamanya, dan ada pula konflik ini timbul karena bisnis. Alat ukur nomor 3 ini bisa dibantah pada ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39, yang mana telah dijelaskan pada Quran surah ini, yang artinya telah diizinkan bagi kamu berperang bagi siapa yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya atau dijolimi, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu yaitu indikator konflik. Nah, konflik di sini adanya turunan-turunan yang terdapat pada konflik tersebut. Yang pertama yaitu ada perpecahan. Nah, perpecahan di sini artinya tidak bersatu. Indikator yang kedua yaitu perpecahan atau pertikaian atau perdebatan di sini. Nah, mungkin indikatornya sama yang saya gunakan di sini. Namun bisa saya contohkan atau evidence-nya. Yang pertama yaitu seperti perang salib yang terjadi antara umat Kristen dan umat Katolik pada saat itu. Nah, diketahui juga pada perang ini umat Kristen dan umat Katolik merupakan sejarah perang yang paling panjang di dunia. Pertikaian antar kelompok agama ini merupakan suatu konflik yang berkepanjangan yang menewaskan hingga 8 juta orang pada masa itu. Nah, yang kedua di agama kita sendiri yaitu agama Islam, adanya namanya perang Jamal atau perang unta pada saat itu yang melibatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terhadap kaum Bisra yang ada di Irak. Yang ketiga seperti konflik agama yang ada pada negara Myanmar, yaitu masyarakat Rohingya, yang pada saat ini konflik tersebut yang ada di Myanmar ini, di mana kaum Rohingya sempat diusir dari Myanmar. Nah, Rohingya ini merupakan penduduk yang mayoritasnya Islam. Nah, atas dasar agama mereka ini Islam, maka negara Myanmar ini kebanyakannya penganut dari penduduk Myanmar tersebut ialah beragama Buddha, yang mana pada dasarnya karena perbedaan tersebut terjadilah konflik di antara dua agama ini yang membuat suku Rohingya terusir dan terpaksa harus meninggalkan negara tersebut. Dan kita ketahui bersama bahwasannya banyak di berita-berita tentang kaum Rohingya yang terimigrasi dari negaranya tersendiri. Nah, seperti juga konflik yang terjadi antar umat Islam yang ada di India. Nah, pada dasarnya kan seperti konflik label halal ya yang ada di negara India yang sempat diboikot oleh pemerintah India tersebut. Karena saya juga meyakini bahwasannya negara India merupakan mayoritas penduduknya yang beragama Hindu kalau tidak salah. Nah, di situ juga dijelaskan bahwasannya tidak ada ketoleransian, bahwasannya seperti sapi yang menurut mereka itu suci, sedangkan di agama Islam setiap hari raya Idul Adha itu pasti menyembelih seekor sapi. Nah, sedangkan seekor sapi bagi mereka merupakan suatu sesembahan atau hewan yang sangat suci. Nah, disinilah terjadi kesenjangan, terjadi kesalahpahaman antar umat satu dengan umat yang lainnya. Nah, sebagaimana telah jelaskan, konflik
Agama juga terjadi karena adanya kurangnya rasa toleransi, kurangnya menanam rasa toleransi di dalam diri ini. Nah, apabila setiap umat yang beragama memiliki sikap toleransi, pasti akan berjalan dan tidak akan ada terjadinya konflik. Nah, bisa juga dijelaskan bahwasannya agama juga mengatur tentang kebaikan-kebaikan. Contohnya, kita selaku umat Islam khususnya, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada agama selain kita. Namun di lain sisi, kebaikan itu ada indikatornya, ada batasan-batasannya. Maksud batasan-batasan di sini jika telah menyangkut keyakinan dan kepercayaan itu dilarang, seperti ucapan selamat Natal terhadap umat Nasrani yang pada dasarnya itu hanya ucapan kata-kata. Namun para ulama menijtihadkan itu tidak diperbolehkan atau diharamkan. Nah, dengan hal sepele tersebut bahwasannya itu tidak boleh sebenarnya. Namun banyak dari saudara-saudara muslimin lainnya yang menganggap bahwasannya ucapan Natal tersebut adalah ucapan yang sepele diucapkan, namun dampak tersebut mengucapkan itu sama saja telah mengikuti kaumnya. Bahwasanya saya juga mendengar suatu hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengikuti suatu kaum tersebut maka ia termasuk golongan dari kaum tersebut. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan tutur kata saya yang tidak jelas. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.